Halo pemirsa Suyanto.id, di mana saja Anda berada, selalu sehat walafiat. Itulah doa kami. Saya hadir di laptop Anda, di gadget Anda bersama editor saya, Mas Heri Teguh Wiono. Saat ini kita berada di episode 3, berbicara mengenai metode penelitian campuran mixed method yang tentu saja kita menghadirkan pakarnya, yaitu Bapak Profesor Dr. Sugiono, MPD. Beliau adalah guru besar di Fakultas Teknik dan juga guru besar di program pasca sarjana, sekolah pasca sarjana, jurusan manajemen pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, saudara, jangan lupa klik subscribe supaya channel ini, video ini bisa dimanfaatkan bagi lebih banyak mahasiswa, dosen muda, dosen tua yang belum pernah mengenal mixed method. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Giono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nopo kabaripun? Apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Rada-rada pilek. Ya, apa sekarang musim karena cuacanya transisi. Saya juga baru selesai batuk pilek. Nah, Prof. Giono, ini kita berada di episode 3. Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya mengenai metode mixed method tentang sequential exploratory. Moga, Prof. Nah, terima kasih, Prof. Share screen ya. Oke, moga. Nah. Ya, mungkin bisa di slideshow. Ya. Biar pemirsa agak besar. Disarankan pada pemirsa kalau nonton ini pakailah laptop. Kalau di HP saya kira kurang support terhadap audionya, terhadap visualnya maksud saya. Nah, ini dia sudah di apa ini diberikan slideshow. Oke, moga Prof. Ya, jadi sesuai dengan jadwal dulu, pertemuan ketiga ini adalah metode penelitian kombinasi sequential exploratory. Teman-teman yang mau mendalami tentang mixed method bisa membaca buku ini ya, Prof. Yanto. Ya. Ya. Ini kalau teman-teman ingin beli langsung aja ke penerbit, ada yang bisa dihubungi. Ya, nomor telepon itu maksudnya. Ya, ini sudah ada nomor teleponnya, ada penerbitnya ya. Oke. Ya. Nah, mixed method, saya ulangi sepintas, sekuensial, yang kemarin explanatory, yang sekarang exploratory. Pertemuan berikutnya yang concurrent, ini sudah dibetulkan, Prof. Concurrent triangulation dan concurrent embedded. Nah, jadi kita yang dibetulkan tapi belum betul itu. Triangulation L-nya 1 aja. Triangulation, bukan triangulation. Maaf, nggak apa-apa. Ya. Kesalahan kecil, bukan konseptual. Oke. Langsung dibetulkan aja ya, Prof. Ya, mumpung ingat. Karena nanti setelah tertidur, iya, lupa lagi. Jadi on, betul, Prof? Oke, 100 sekarang nilai. Ya. Nah, sequential triangulation nanti diberikan di sesi berikutnya. Untuk sesi yang sekuensial nggak mau di bawah kayak oke. Sudah Oke, sudah bagus. Sequential exploratory ini juga ada 3 model. Model pertama campuran porsi antara metode kuantitatif dan kualitatif itu seimbang. Sama. Model 2 dan 3
Sequential exploratory di sini yang dominan adalah metode kualitatif. Oke. Ya. Dan berikutnya sequential exploratory yang dominan metode kuantitatif. Explanatory. Ini juga salah loh. Sequential Ya, explanatory. iya, ini karena copy paste itu jadi salah-salah ya. Ya, ya expla. Ya, oke. Sequential X La. flow. L. Exploratory. Ya, seperti di atas itu. Sequential S-nya salah, Prof. Darwov. Exploratory. Explore. Ra. Ya. Nah, Oke, good. Better. sequential exploratory yang dominan kuantitatif. Dan yang bawah ini jadi yang atas tadi sequential exploratory yang dominan kualitatif, yang bawah ini yang dominan yang kuantitatif ya, Prof. Ya, oke. Ya. Nah, Itu PowerPoint-nya belum diklik. Oke, oke. udah. Nah, ini yang agak lebih mendetail. Jadi pada tahap pertama itu metodenya kualitatif. Penelitian bisa berangkat dari masalah dan bisa dari potensi, kajian teori, lalu pengumpulan dan analisis data kualitatif. Nah, dari penelitian kualitatif ini yang diharapkan dapat ditemukan hipotesis ya, Prof. Oke, ya. Jadi Jadi temuannya hipotetis, ya. Oke. ya, hipotesis ini ditemukan ya melalui eksplorasi. Nah, hipotesis dalam penelitian kualitatif ini selanjutnya akan dibuktikan di populasi yang lebih luas dengan metode kuantitatif. Yang awalnya di metode kualitatif itu masih hipotesis, maka kalau terbukti di metode kuantitatif akan menjadi tesis ya. Oke. Ya. Nah, pada tahap kuantitatifnya, hipotesis ini akan dibuktikan pada populasi. Kalau populasinya luas, perlu diambil sampelnya secara random karena kuantitatif. Lalu pengumpulan dan analisis data kuantitatif, dilanjutkan analisis kombinasi, kesimpulan, dan rekomendasi. Di gambaran mudahnya, ini dalam suatu populasi, nah, karena eksplorasi, maka menggunakan sampel purposif, ya, purposif. Dan nanti karena akan dibuktikan di tempat lain yang lebih luas, maka sampelnya adalah random. Nah, ini tentang beberapa yang perlu dipahami dalam desain penelitian sequential exploratory. Yang pertama, judul penelitiannya adalah judul penelitian kualitatif. Rumusan masalah pertama kualitatif, dilanjutkan kuantitatif dan kombinasi. 3. Pengumpulan data pada tahap pertama dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dilanjutkan dengan metode kuantitatif melalui pengukuran. Analisis data kualitatif dan dilanjutkan dengan analisis kuantitatif dan kombinasi. Oke. Oke.
Nah, ini contoh judul dan rumusan masalah ya, Prof. Ya, oke, bagus ini untuk disampaikan ke para mahasiswa ya. Ya, teman-teman ya, ini contoh yang praktis untuk bisa digunakan. Contohnya judul faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai di PT Sinar Pelangi. Nah, supaya yakin ini sekuensial exploratory, maka ada dalam kurungnya penelitian kombinasi sekuensial exploratory. Oke. Walaupun di sini ada kata mempengaruhi, tapi faktor-faktor yang mempengaruhi itu akan ditemukan melalui eksplorasi. Sehingga rumusan masalah penelitian atau riset question-nya, pertama, bagaimanakah gambaran produktivitas kerja pada PT Sinar Pelangi secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi rumusan masalah deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Ya. Dua, faktor-faktor atau variabel apakah yang dominan mempengaruhi produktivitas kerja pegawai di PT Sinar Pelangi. Ini rumusan masalah yang sifatnya nanti kualitatif tapi bentuknya asosiatif. Ya. Tiga, bagaimanakah model hubungan variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja di PT Sinar Pelangi. Jadi ini yang lembar pertama dilanjutkan ke lembar berikutnya. Nah, jadi yang pertama ini deskriptif, kuantitatif, kualitatif karena dilihat produktivitasnya. Yang dua ini rumusan masalah kualitatif, menggali faktor. Lalu yang ketiga ini mengkonstruksi menjadi suatu model hubungan. Nah, dari temuan yang tiga ini, selanjutnya dibuktikan secara kuantitatif, maka riset question-nya, adakah hubungan, ya maaf Prof, apa hubungan model variabel yang berpengaruh terhadap produktivitas terbukti secara empiris. Langsung diganti ya, Prof. Oke, ya. Ya, ini maksudnya apakah ya? Apakah? Jadi yang nomor 3 ini rumusan masalah kuantitatif yang mengujinya pakai analisis jalur, Prof. Oke, path analysis ya. Analisis ya. Yang mempengaruhi kali ya itu. Apakah hubungan model variabel yang mempengaruhi produktivitas itu lebih baik saya kira. Ya. Apakah hubungan model variabel yang mempengaruhi produktivitas terbukti secara empiris ya? Ya. Intinya modelnya. Nah, kalau dalam path analisis itu dilanjutkan dengan pertanyaan direct and indirect effect ya. Maka di sini dilanjutkan apakah pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap produktivitas kerja juga terbukti secara empiris. Oke. Nah, ini juga path analisis ini ya. Ya, pakai path analisis. Analisis ya. Ya, karena path analisis itu intinya menguji model, itu yang nomor 3, lalu mencari pengaruh langsung dan tidak langsung yang nomor 4. Nah, berikutnya yang nomor 5, apakah model hubungan variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja secara kuantitatif didukung data kualitatif, ya Prof? Jadi yang saya ulangi, apakah model hubungan variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja secara kuantitatif didukung data
kualitatif. Oke, dibetulkan sekaligus, Prof. Kali ya, Ya, biar maklum ini wong tua gini ngetik ya. ah, itu artinya otaknya Iya, otaknya lebih hebat daripada jarinya itu. iya letaknya. Nah, Saya juga hmm, seperti itu. Secara kualitatif didukung data kuantitatif. Nah, yang nomor satu juga sekaligus, apakah hubungan model variabel yang mempengaruhi produktivitas terbukti secara empiris? diganti juga. Ya, ganti juga hubungi. Apakah hubungan apakah ya Apakah hubungan model variabel yang mempengaruhi? malah gini, apakah model hubungan Hubungan yang mempengaruhi. variabel yang mempengaruhi Nah, terhadapnya di delete. ya mempengaruhi produktivitas terbukti secara empiris. Oke, Prof? Ya, oke, that's good. Nah, jadi intinya judulnya lalu rumusan masalah. Mhm. Ya. Nah, ini contohnya, contoh setelah ke lapangan, contoh setelah ke lapangan. Mhm. Ya. Nah, contoh setelah ke lapangan mengamati produktivitas secara kuantitatif dan kualitatif. Dengan pengamatan produktivitas itu lalu melakukan analisis. Contohnya terbukti bahwa yang mempengaruhi produktivitas itu usia mesin dan motivasi kerja. Ya, Prof? Ya, Ya. Nah, lalu yang mempengaruhi motivasi kerja itu adalah kepemimpinan dan insentif. insentif. Oke. Jadi variabel-variabel ini ditemukan, bukan dari teori ya dibangunnya, Ya, tapi ini ditemukan. Nah, dieksplor. Ya. ya dieksplor. Nah, dari pengamatan yang lebih mendalam, ada yang hubungan kausal, tapi ada juga yang resiprokal. Mhm. Resiprokal itu saling mempengaruhi antara kepemimpinan dan produktivitas kerja Mhm. dan insentif dengan produktivitas kerja. Ya. Ya. Nah, hasil eksplor ada yang kausal dan resiprokal, tapi untuk membuktikannya digunakan yang model kausal. Ya. Ya. Karena pet analisis itu bisanya menganalisis yang model kausal. Hmm. Nah, contohnya, nah ini dengan pet analisis ditemukan koefisien jalur. Ya, Hmm. koefisien jalur bahwa produktivitas kerja itu dipengaruhi oleh usia mesin dan motivasi kerja. Di sini koefisien jalurnya lebih tinggi Usia usia mesin. mesin daripada motivasi. Nah, motivasi kerja ini dipengaruhi oleh kepemimpinan, koefisien jalurnya 0,6 dan insentif koefisien jalurnya 0,5. Jadi ini sudah contoh menghasilkan model hubungan secara kualitatif melalui eksplorasi, lalu dibuktikan dengan pet analisis, ditunjukkan koefisien jalurnya. Tentu saja itu ada tingkat signifikansi, Prof. Ya. Masing-masing jalur itu. Ada Oh yang iya, signifikan. nanti nanti kalau menggunakan aplikasi seperti Lisrel atau Amos atau PLS itu akan kelihatan. Oke. Jadi terbuktinya itu terbukti signifikan atau tidak gitu ya, Prof. Nah, Oke. jadi ini maksudnya nanti ada signifikan. Signifikan itu artinya
hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi. Nah, yang belum dihitung adalah ini mengenai hubungan langsung dan tidak langsung. Jadi seperti ini, kepemimpinan ini diduga juga bisa langsung ke produktivitas atau harus melewati motivasi kerja. Okay. Ya, insentif itu juga bisa langsung ke produktivitas atau harus juga melewati motivasi kerja. Jadi dengan model ini yang hubungan langsung dan tidak langsungnya ada 2 variabel ya, Prof. Ya, oke. Nanti. Nah, tapi di sini tidak digambarkan langsung tidak langsungnya, biar nanti pembaca, pemirsa untuk bisa mendalami. Ya. Ya. Jadi kemungkinan hasil penelitian pertama dari analisis menghasilkan data kualitatif. Nah, diharapkan data kualitatif ini juga didukung data kuantitatif. Jadi saling melengkapi. Kalau contoh tadi, hasil penelitian kualitatif ini dibuktikan ke populasi yang luas dengan data kuantitatif. Ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya kan nggak sulit toh melakukan sequential exploratory. Ya, nggak sulit kalau di sini. Kalau sudah diuji agak sulit loh ini. Mudah diceritakan, ya kan, Prof? Nah, Ya. seorang dosen kan harus memotivasi pemirsa supaya bisa melakukan itu. Ya. Demikian, Prof, untuk sequential exploratory. Ya, oke lah. Baiklah, jadi ini saudara-saudara, para mahasiswa, terutama S3, yang selama ini bosan dengan metode penelitian tertentu, cobalah beralih ke Max Method. Ini sangat menantang, dan kalau tantangannya itu terpecahkan, Anda akan bahagia dan bisa berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan praktek di dalam dunia kerja atau dunia industri misalkan saja, atau dunia pendidikan. Nah, sekarang karena sudah selesai, tolong stop sharing, Prof, supaya kita bisa unjuk muka. Ya, Ini. oke, Prof. Ya. Jadi, saudara-saudara, jadi saudara ikuti kuliah dari Prof. Giono ini. Kalau saudara kurang jelas, dikonfirmasikan kepada buku-buku yang ditulis. Prof. Giono ini adalah penulis buku yang memiliki reputasi luar biasa sehingga mendapatkan rekor muri dalam bidang penulisan buku-buku metodologi. Terima kasih saudara setelah bersama dengan kita. Stay tune di suyanto.id. Terima kasih Prof. Giono, semoga sehat dan bisa Sama para pemirsa lagi minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.